Jika saya ditanya, siapa yang menjadi roh di dalam perusahaan? Dengan tegas saya menjawab, marketing. Saya Trio Febrian, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen pemasaran. Berdasarkan definisi marketing menurut Philip Kotler merupakan salah satu marketing gurus di dunia. Definisi marketing yaitu sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Perkembangan definisi pemasaran dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Marketing is selling. Yang pertama, orang-orang menganggap marketing itu adalah hanya jualan saja. Dan kemudian marketing mulai berubah. Marketing is for peace, yang terdiri dari product, price, place, promotion. Dan kemudian berkembang lagi, marketing is strategic business concept, yang dimana marketing sebagai umbrella guidance atau sebagai saran bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan. Dan berikutnya, marketing bukan hanya digunakan untuk produk saja, akan tetapi marketing juga digunakan oleh jasa, kemudian pengalaman, tempat, event, orang, properti, organisasi, information, dan ide. Jadi semua pihak pasti menggunakan marketing. Contohnya adalah beberapa perusahaan seperti Netflix, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang ini, orang-orang menggunakan Netflix sebagai alternatif mereka ketika mereka tidak bisa berpergian ke bioskop. Dan berikutnya, mungkin teman-teman juga yang generasi milenial menggunakan TikTok. Jadi TikTok ini sekarang menjadi booming ya, karena kontennya sangat menarik dan sangat fresh. Berikutnya adalah mobil Tesla, yang dimana Elon Musk sangat kreatif sekali dan kemudian sangat inovatif. Beliau membuat Tesla dan kemudian ada juga perusahaan Neuralink yang salah satunya adalah bagaimana perusahaan tersebut bisa mengkombinasikan antara gadget dengan otak manusia nantinya. Dan berikutnya ada juga Zoom, yang dimana di masa pandemi seperti sekarang ini orang-orang menggunakan Zoom. Mungkin ada beberapa platform lainnya seperti Google Meet dan lain sebagainya. Berikutnya adalah key customer market. Siapa saja pelanggan utama di dalam pasar? Yang pertama adalah consumer market. Biasanya perusahaan langsung menjual ke konsumen atau disebut juga dengan business to consumer. Dan berikutnya perusahaan juga menjual ke perusahaan lainnya atau business market, atau biasa juga disebut dengan business to business. Berikutnya beberapa perusahaan non-profit dan pemerintah. Dan terakhir adalah global market, yang dimana perusahaan menjual produknya ke berbagai negara dan kemudian mereka mulai menganalisis seperti apa pasar mereka, seperti apa konsumen mereka dan lain sebagainya. Kemudian marketing bukan hanya sekedar menjual. Mungkin ini sudah menjadi stigma di masyarakat ya, marketing itu jualan. Dan kemudian marketing itu hanya fokus pada produk. Sedangkan kita melihat bahwa marketing itu ada 9 elemen. Yang pertama ada strategi, di dalamnya ada segmentation, targeting, dan positioning. Dan berikutnya ada juga value. Value terdiri dari selling, kemudian marketing mix yang terdiri dari product, price, place, promotion. Dan berikutnya adalah differentiation. Dan terakhir adalah value, yang dimana value terdiri dari brand, service, proses. Jadi marketing bukan hanya sekedar jualan atau bukan hanya sekedar produk, price, place, promotion, tapi marketing terdiri dari 9 elemen. Berikutnya perkembangan marketing dari waktu ke waktu. Marketing 1.0 yang dimana ketika di Amerika terjadi krisis, ya, kemudian mereka mencoba untuk menginovasikan produk mereka. Contohnya adalah produk
mobil Ford. Henry Ford pernah mengatakan, ketika saya hanya menjual satu produk dan kemudian satu warna saja, yaitu hitam. Jadi pada era ini, konsumen fokus pada produknya saja, atau disebut dengan product driven. Dan berikutnya marketing 2.0. Jadi perusahaan mulai beralih bagaimana mereka ingin memuaskan pelanggannya. Mereka melihat dulu seperti apa kebutuhan dan seperti apa keinginan dari konsumen. Di sini kita masuk ke marketing 2.0. Dan kemudian masuklah ke marketing 3.0. Kalau sebelumnya marketing 2.0 fokus kepada konsumen adalah raja. Jadi ibaratnya perusahaan hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kemudian di marketing 3.0 mulai beralih nih. Jadi di sini mulai human centric, yang dimana perusahaan mulai memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan tanpa pelanggan itu tahu. Jadi di sini bagaimana 3.0 adalah memanusiakan manusia. Sekarang ini kita mulai berada di marketing 4.0, yang dimana moving to conventional to digital. Ya. Jadi sebelumnya perusahaan mulai menggunakan online, ya, yang sebelumnya mereka menjual melalui toko, kemudian mereka menjual melalui marketplace. Jadi mereka masih beradaptasi. Dan sekarang ini kita masuk ke era baru, yaitu marketing 5.0, yang dimana marketing 5.0 yaitu moving to digital market dengan new consumer experience dan new technology. Apa saja teknologi dan kemudian seperti apa new experience yang didapatkan oleh konsumen. Salah satu contohnya adalah ketika rekan-rekan semua menjual atau mungkin kalian sedang ada keluhan dengan provider lain, di situ ada jawaban otomatis yang disebut dengan chatbot, ya. Kemudian ada juga sekarang ini perusahaan atau bahkan para pelaku UMKM mulai beralih ke marketplace. Dan beberapa perusahaan besar mulai melihat seperti apa dampak big data. Jadi semakin besar data, semakin besar mereka untuk menciptakan produk baru dan kemudian mereka mengetahui seperti apa keinginan dan kebutuhan dari pelanggan. Dan terakhir adalah blockchain. Ini menjadi alternatif baru, ya. Jadi perusahaan atau mungkin bahkan konsumen sekarang ini sudah mulai beradaptasi dengan blockchain, yang terdiri dari contohnya Bitcoin, kemudian ada juga Ethereum dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga rekan-rekan semua dapat memahami perkembangan marketing dari waktu ke waktu. Semoga bermanfaat. Salam dunia satu keluarga.